Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya peribadatan kita, sholat, puasa, tarawih, sedekah, zakat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim sair amalis sholihat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batas. Alhamdulillah, pun sah berarti. Sabun sah. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu, kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pagi hari ini akan kita ulas kembali tentang mengapa kita halal bihalal. Mengapa kita halal bihalal? Itu pertanyaannya. Ya. Untuk itu tetap ngaji Al-Quran, tetap ngaji tafsir, tetap tadarus. Ya. Hanya yang dibaca mungkin agar sesuai dengan kajian kita, tema kita pagi hari ini, tetap surat At-Taubah. Ya, tetap surat At-Taubah. Biasanya kalau sawalan itu surat Ali Imran. Betul. Napa Bu? Wasari'u. Nih, niku pengajian sawalan zaman kuno. Maaf ya. Baik Bapak Ibu, tolong dibuka At-Taubah ayat yang terakhir. Oh. Nah, ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Nah, apa Bu? Terus sambung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat berapa? 128. Jadi belum terakhir Ibu. 128 surah apa? At-Taubah. Ini ayat sawalan, iyalah. Ya, tergantung dari bagian mana kita mengkaji. Yang membaca siapa? Pak Ismail. Ya. Monggo Pak Ismail, ya. Satu ayat saja. Ini ibunya pada di mana? Oh, masih sawalan. Masih kurang-kurang. Okay. Oh, masih mudik. Barangkali. Oh, iya. Baik. Nanti beliau atau mereka menyusul insyaallah. Silakan Pak Ismail dibaca 128 surah At-Taubah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Demikian Ibu, Bapak, qiraah kita, tadarus kita, satu ayat saja, surah At-Taubah 128. Yang membaca artinya siapa? Dengan bahasa yang bagus, narasi yang bagus, yang lantang. Monggo Pak Bambang. Ya. Bacanya kayak baca puisi gitu Pak Bambang. Ya. Sambil teriak-teriak gitu. Silakan Pak Bambang. Bismillah. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Iya. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Iya. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Iya. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Iya. Ulang lagi. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Sungguh telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri. Lanjut. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Berat terasa olehnya. Oleh siapa? Rasul. Berat terasa olehnya, oleh Rasul. Nabi merasa berat. Kenapa? Penderitaan yang dialami oleh siapa? Kaumnya. Kalau kaumnya menderita, bodoh, lapar, sakit, dicabik-cabik oleh musuh, terasa sangat berat oleh beliau. Terasa sangat berat oleh siapa? Beliau, Nabi Muhammad. Iya. Lanjut. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Iya. Dia menginginkan keimanan dan keselamatan. Keselamatan siapa? Kaumnya. Lanjut. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nabi selalu menyantuni dan menyayangi siapa? Orang-orang yang beriman. Subhanallah Ibu. Dahulu kami, dulu Pak Bambang, kita masih kecil, di Langgar. Di mana? Di Langgar. Ya, dulu saya berjanjinan Bu. Kita surau. Malam Jumat berjanjinan. Bulan Maulud 12 hari full berjanjinan. Ya kan? Nah, berjanjian itu apa Ibu? Bapak, kenapa berjanjian? Membaca sejarah. Apa? Membaca sejarah, membaca sirah, membaca biografi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi ya. Mengenali beliau. Itu perjanjian Ibu.
Nah, kitab yang dibaca namanya kitab apa? Adiba karangan Imam Al-Barzanji. Loh, gitu loh Pak. Dikarang oleh siapa? Imam Wong Jawa pelu perjanjenan. Oh, cetok. Kalau begitu perjanjian bagus gak bagus? Oh, kok bagus? Jadi membaca sirah, membaca sejarah. Ya, kata orang kita, siapa tak kenal tak? Loh, bener tak? Berarti kenal dulu, baru kenal siapa? Rasulullah. Baru sayang. Hari ini ibu, karena nggak kenal, sehingga nggak sayang. Nah kalau nggak sayang, bagaimana mau ikut? Betul nggak betul? Kenapa? Nggak kenal. Akhirnya nggak sayang. Nggak sayang, ya nggak ikut. Ya. Ibu, anak-anak kita lebih kenal siapa? Oh ya wes, mengerti kabeh. Artinya berarti ibu sadar. Orang tua sadar. Anak kita lebih kenal siapa, Pak? Ya, mereka lah, ya. Daripada mengenal siapa? Kenapa kalau lebih kenal mereka? Lah ibu-ibunya nggak pernah ngajarin, no. Betul nggak? Orang tuanya nggak pernah apa? Ngajarin. Cucunya nangis, wes ben meneng ora nangis, kayak apa Bu? Waduh wes. Isi HP-nya siapa ibu? Nah wes. Ibu. Melanda dunia Bang. Itulah musibah kubro Bang. Ya, musibah besar. Dulu ibu kami sebelum perjanjian ya pasti membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shallu alaihi gitu jawabannya. Diajak maca selawat. Sayang dulu kami juga belum dong Bu. Sayangnya Bu. Dulu kita belum paham maknanya, mungkin diwaca. Alhamdulillah baru sekarang agak paham Ibu. Alhamdulillah. Poinnya apa Ibu? Itu tadi Bu, sifat Rasulullah. Itu tadi siapa? Sifat Rasulullah. Ya. Minimal ada 4 poin. 4 apa? Poin. 1. Siapa Rasulullah itu? Min anfusikum. Bukan malaikat, bukan jin, bukan siapa-siapa, dari kaum kita sendiri sama manusia. Paham? Siapa Nabi itu? Manusia. Karena manusia Bapak, ya makan, ya minum, ya tidur, ya nikah, ya belanja di pasar, ya sifil asfal. Ya hidup, ya mati, betul. Ya tak? Itulah Nabi. Manusia neng ora kaya menungso biasa. Muhammadun basyarun. Walaysa kal basyari. Muhammad itu manusia neng ora padha kaya menungso biasa. Kalau kita manusia Ibu, kita hari ini dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Kalau Nabi makannya sedikit, tidurnya sedikit loh. Bedanya hanya sedikit Pak Bambang. Ya. Betul nggak? Kita dikit-dikit makan, dikit-dikit minum, dikit-dikit tidur, dikit-dikit apa? Lihat HP.
Nabi makannya dikit, minumnya dikit, tidurnya dikit, HP nggak pernah pakai. Belum ada. Ya. Iya. Jadi Nabi itu siapa? Manusia. Kayak manusia yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih menonjol Ibu. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz terasa sangat amat berat olehnya. Ma'anittum, apa-apa yang menimpa kita umatnya. Apa artinya ini? Terasa amat berat olehnya apa-apa yang menimpa umatnya. Yang menimpa umatnya apa Ibu tadi? Contohnya? Kemiskinan, kelaparan, kebodohan, apalagi umatnya yang dikuyok-kuyok, diyek-yek, dipersekusi, apalagi bahasanya dibully. Nah, Nabi merasa amat berat dengan apa yang diderita oleh umatnya. Dulu Ibu, ketika ada sahabatnya namanya Bilal. Siapa? Bilal. Disiksa oleh siapa? Majikannya Umayyah. Maksud hati ingin menolongnya. Maksud hati ingin menyelamatkannya. Apa daya seorang diri Muhammad Ibu? Ya. Apa daya seorang diri? Face to face gak sanggup. Duel gak sanggup. Kenapa? Mang Umayyah sudah seorang diri. Kalau hanya satu persatu oke. Tapi di belakang Umayyah banyak kuras-kuras lain. Jaliyah yang lain. Beliau hanya meneteskan air mata, menangis, Masya Allah. Menangis. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Bilal Bu. Ahad. Nabi hanya menangis. Kenapa? Pedih, sakit. Ya. Sayang apa dia enggak mampu menolongnya. Akhirnya Ibu, Nabi hanya bisa berkata kepada Abu Bakar, itu sahabatmu, itu saudaramu, dianiaya, selamatkan dia. Sama Ibu. Abu Bakar pun enggak sanggup menyelamatkan dengan duel fisik. Beruntung Abu Bakar kaya raya Pak Bambang. Alhamdulillah. Pulang ke rumah bawa sekantong apa? Emas. Oh ya wes, kupat lepet enggak. Uang dinar Bu sak kantong. Kenapa? Abu Bakar tahu musyrik Quraisy jahiliyah Umayyah mata duitan. Apa? Mata duitan. Iya. Dikasih uang pasti mau. Nah, diselamatkan beliau. Masya Allah. Poinnya apa? Beliau menderita, sedih, terasa berat olehnya ketika ada umatnya yang dianiaya. Satu Bu. Ada lagi sahabat yang lain. Ya. Ammar bin Yasir. Yasir bapaknya. Ibunya Sumayyah. Disiksa. Terasa amat berat olehnya. Terasa amat berat olehnya, oleh beliau. Sekali apa daya. Beliau nggak sanggup menyelamatkannya Ibu. Sampai akhir hayat Sumayyah. Meninggal mati syahid. Di tangan siapa? Quraisy Mekah. Nah Ibu.
Itulah Rasulullah. Azizun alaihi ma anittum. Hari ini Bu pemimpin, Bu umatnya bongkol. Napa Pak? Bongkol, jengking, napa Bu? Diteke wae. Nah, masa bodoh. Ya, itulah sifat yang kedua Rasulullah. Harisun alaikum. Beliau ibu sangat amat mengharapkan iman dan keselamatan umatnya. Keselamatannya Bu. Gak hanya selamat dunia akhirat. Itulah pemimpin Bu. Pemimpin tidak hanya ansih, penting maaf kenyang perutnya, tinggi pendidikan tidak, tapi selamat dunia akhirat. Halo, ini kampanye Bu. Apa? Cari pemimpin yang saya sebut nama. Tadi cari 1, 2, 3. Betul? Ya. Yang menyelamatkan dunia. Jelas Pak? Kenapa Pak? Nah, itu penting. Selamat dunianya, sejahtera, ekonomi, keamanan. Betul? Akhirannya, makmurkan masjid. Betul enggak? Dibantu pondok pesantren. Ono perawi. Cari nanti. Sudah berapa tadi? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini yang keempat. Sangat amat apa tadi? Santun dan penyayang. Ya Allah Bu. Sayang banget Ibu, Masya Allah. Sayang banget Bu. Santun banget Masya Allah Ibu. Jangankan yang sama beriman Bu. Mereka yang beriman. Yang gak beriman pun disayangi Bu. Masya Allah. Cari pemimpin yang beriman pasti. Yang gak beriman pun disantuni, disayangi. Ada orang buta Bu. Jamaah fokus. Jangan gagal fokus. Fokus. Jangankan umat yang beriman, yang gak beriman pun Bu, disantuni, disayangi dengan segala kelembutannya. Subhanallah. Ada seorang buta. Apa? Orang buta. Agamanya Yahudi Pak. Mulutnya tajam. Abdullah bin Dzalik. Tiap hari menjadi wiridannya. Jadi apa? Wiridan itu apa tuh? Rutinitas. Itu namanya wiridan Bu. Ya. Kenapa wirid? Karena rutin. Habis sholat ini itu namanya wiridan. Jadi wiridannya Bu tiap hari itu ngomel aja. Maki-maki Rasulullah. Bu, Masya Allah. Nabi dengan tadi Bu. Rasa santun dan sayangnya Bu. Bawa kurma, bawa roti, bawa susu. Apa? Susu. Bawa apa? Susu. Disuapin Bu. Dengan segala kelembutannya. Masya Allah. Gak usah bilang-bilang bawa media, bawa TV, enggak usah. Nah, itu namanya pencitraan itu namanya. Gak usah bilang-bilang. Datang sendiri bawa kurma, roti, susu, disuapin. Tiap hari. Masya Allah. Balik orang Bu, mulutnya tajam, suka membuli, menghina, mengejek. Ibu, disuapin tiap hari. Qatar Allah Nabi sedo Ibu. Nabi sedo. Abu Bakar khalifahnya. Siapa? Abu Bakar. Bakar bertanya, Aisyah. Nanya siapa? Nanya Ais.
Nanya siapa? Aisyah. Iya. Apa kebiasaan suamimu? Siapa maksudnya? Ya. Yang hari ini gak ada yang ngerjakan lagi. Oh iya ya. Kan ayahnya. Oh iya ya ya. Itu ada si buta di pojok sana itu. Tiap hari disuapin. Oh, Abu Bakar datang, Pak. Sama. Bawa korma, bawa roti, bawa susu. Sama. Ya. Disuapin juga, Bu, Masya Allah. Lah kok tahu, Bu? Apa? Lah kok tahu? Beda ternyata, Pak. Masya Allah. Tak mungkin, tak apalah namanya feeling, Bu. Namanya feeling. Namanya insting, Bu. Ibu, bayi, apa? Bayi. Ya. Digendong anak, digendong uminya, mamanya. Nangis, oe, digendong klep. Diam, betul enggak? Nah, bayi nangis, oe, diemban yang lain, oe terus. Kenapa? Beda tuh? Apa yang beda, Bu? Nah, kenapa kok bayi kok ngerti? Nalurinya, instingnya. Ini si buta, Bu. Enggak, ini beda nih kayak kemarin. Loh, beda, iya. Nanya, yang kemarin itu siapa? Tuhan. Ya. Yang kemarin sudah tidak ada, maaf. Kakek. Sudah enggak ada. Iya. Kenapa? Meninggal. Oh, meninggal. Siapa dia? Muhammad yang kau maki-maki itu. Subhanallah, ibu. Apa, Pak? Siapa yang meninggal? Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam. Masya Allah, Bu. Itulah siapa? Rasulullah. Nah, Ustaz, di sawalannya kok jadi total. Nah, inilah masuk sawalan. Gitu. Jelas sifat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu. Masuk kenapa sawalan ya? Ini temanya, Pak. Kenapa sawalan? Nah, suatu ketika Bapak Ibu, suatu hari subhanallah. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan, tahun, Bu. Jamaah, Bapak, ya, namanya usia pasti terus bertambah. Ya, tua itu pasti. Apa? Tua itu pasti. Tapi sehat itu ikhtiar katanya begitu. Bertambah tua, Bu. Ya. Usia itu berkurang atau bertambah, Bu? Iya, berkurang ya. Jadi ulang tahun atau kurang tahun? Kurang tahun, berkurang. Subhanallah, Ibu. Nabi jatuh sakit. Subhanallah, Ibu. Nabi yang segitunya, Bu, sifatnya. Yang segitu mulia akhlaknya, Bu. Yang segitu agung kepribadiannya, Bu. Santun, perhatian. Subhanallah. Saat terakhir beliau sakit, Ibu. Masya Allah. Orang yang nyaris sempurna. Gak ada dosa. Semua orang mencintainya, Ibu. Bahkan mengagungkan, memuliakannya. Subhanallah. Sebelum beliau wafat, Ibu sakit, Masya Allah. Beliau, Ibu, dengerin Bapak. Ya, ingin membersihkan dirinya. Bebas bersih dari segala hal terkait dengan orang lain. Masya Allah. Bahasa kita hari ini, Bu, ingin halal bihalal. Belajar biar mudah. Ingin apa, Pak?
halal bi halal. Iya. Nabi sudah biasa Bu tiap hari Bu. Bahasa hari ini Bu, belusuan. Nabi sudah terbiasa silaturahim Bu. Ke rumah-rumah. Kampung demi kampung, gang demi gang. Rumah demi rumah. Biasa. Apa daya, fisik sudah nggak sanggup lagi Ibu. Tapi beliau ingin sebelum wafatnya, sebelum kehariban Tuhannya Rabb Subhanahu wa Ta'ala, bebas bersih dari hak-hak siapapun orang lain. Beliau ngendika, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, jamaah. Ini kalau Mustafa yang bilang gitu, jamaah. Ya. Kalau hari ini sambil gemetar tubuhnya Ibu. Terbatah-batah ucapannya. Gemetar. Kata beliau, kalau hari ini ada di antara kalian yang punya hak-hak adami, hak-hak kemanusiaan yang kami belum tuntaskan, katakan sekarang juga. Subhanallah Ibu. Nabi ingin halalun bi halalin. Nabi ingin berhalal bi halal. Jelas Pak? Masuk judulnya? Tadi apa judulnya? Kenapa halal bi halal? Ya, kita mencontoh Nabi. Memang tidak di Lebaran saja Ibu. Nggak nunggu bodoh, kelamaan. Ya, Nabi ingin berhalal bi halal. Disampaikan, wahai sahabat-sahabatku, wahai kerabatku, wahai umatku, jika hari ini masih ada hak-hak kalian yang belum saya tunaikan, maka katakan sekarang juga. Masya Allah Ibu. Jamaah, kalau hari ini Selasa apa ini? Baik Selasa lah ya. Oh Kliwon Badar. Selasa Kliwon tanggal 9 Mei. Tanggal Syawalnya berapa? 18 Syawal, bagus. Ya. Mustafa berkata, siapa? Mustafa berkata, Bapak Ibu jamaah, kalau hari ini Mustafa yang banyak salahnya karena banyak ngomongnya, ya, masih ada hak panjenengan, ya, maka katakan, sampaikan. Ini analognya gitu ya Bu. Kenapa? Kita ingin Idul Fitri, Lebaran yang bersih lahir batin. Nabi berpidato, gemetar itu tubuhnya, terbata-bata itu ucapannya. Wahai umatku, jika hari ini ada hak kalian yang belum saya tunaikan, katakan. Kalau Mustafa yang berkata mungkin banyak ngacung Bu. Oh ya Ustaz, iya Ustaz. Silakan Ibu bapaknya. Tapi kalau Nabi yang berkata, kira-kira ada yang berkata begitu? Ya. Orangnya baik, Masya Allah. Dermawan. Ibu, Bapak, Nabi itu enggak pernah menolak sekalipun siapapun, apapun yang diminta. Masya Allah. Bayangin Pak, Nabi enggak pernah menolak sekalipun dan apapun yang beliau diminta. Dengan cara bagaimanapun Pak, Masya Allah. Kalau kita sering menolaknya Bu ya. Halo Bu. Kita sering apa? Menolaknya. Assalamualaikum. Bawa stop map. Bawa stop map. Le, metu le. Kadano le. Maaf. Itu orang jauh, saya bukan orang sini ya. Masya Allah Pak ya. Nabi karena baiknya enggak pernah menolak. Ini contoh lagi, ini sifat Nabi. Nabi enggak pernah menolak permintaan apapun, siapapun, bagaimanapun.
Suatu ketika Pak, halo Pak, Nabi itu dikasih hadiah. Nabi dikasih apa? Hadiah. Sal Pak baca hari ini Pak. Apa Pak? Sal. Bagus sekali, cakep. Ya. Beliau senang sekali. Ini hadiah dari warga Yaman. Beliau senang sekali. Sering dipakai Pak, karena senang sekali beliau. Pakai apa? Sal. Lah tiba-tiba Bapak Ibu, beliau pakai salnya itu sambil jalan di ganggang Bu. Ada orang dengan kasar bengisnya Bu, menarik itu sal. Ya Muhammad, ini milik Allah, kasihkan kepada saya. Gak santun. Ini milik Allah katanya. Tapi yang betul tuh, harta milik Allah tuh. Ya. Ini milik Allah, berikan kepada saya. Ngomongnya kasar, gak sopan, dengan cara yang kasar. Kata Nabi, senyum pun Nabi. Silakan Tuhan. Masya Allah Bu. Padahal Bu ini sejarah. Ini sampai mingkit Bu. Tahu mingkit ya? Membekas, merah. Berarti apa? Begitu kencengnya nariknya pacar. Ya Allah. Mau coba dikono oke, menolong minimal Bu. Umamanya gitu. Ini apa? Mendelik tuh. Diminta orang gak kasar, gak santun. Segitunya baik Nabi. Lah kok terakhir mengatakan, kalau ada hak kalian yang belum saya tunaikan, katakan hari ini juga, saya ingin bebas, Masya Allah. Lah kok ternyata Ibu Bapak, lah kok ternyata ada orang yang ngaco, ya Allah. Kira-kira kalau hari ini, ya tadi, Bapak Ibu silakan kalau ada hak bandingan yang belum saya tunaikan silakan katakan. Nggih Ustaz kula. Kalau Pak Dar mau ngamuk mungkin Pak Dar. Jamaah iki wong ora toto. Maaf kita Pak Dar. Kenapa membela? Barangkali begitu ya. Alhamdulillah kita. Ini ada orang Pak Bu, Masya Allah. Iya ya Rasulullah, naam. Ada hak saya yang belum ditunaikan. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, Umar bin Khattab yang marah. Siapa? Umar bin Khattab marah lah. Sembodo Pak. Umar. Ini ada orang kok kurang apa Bu? Kurang ajar ya. Kurang toto. Gak wangun. Apa sih kira-kira itu? Haknya barangkali Bu saya saja yang bayar barangkali itu. Kata Nabi, peace. Bahasa apa wis? Bahasa Inggris. Ya Umar, da'hu. Silakan, enggak usah dilarang. Umar duduk, Masya Allah. Gantian Ali Bu, menantunya yang memapahnya. Ali juga jagoan Bapak Ibu. Marah beliau. Kenapa ada orang gak sopan nuntut Rasulullah? Beliau sakit. Masya Allah. Rasul berkata, ya Ali da'hu. Biarkan. Biar dia menuntut haknya. Itu hak dia. Bahkan Bapak Ibu Nabi mengatakan, wahai Ali, sekarang juga pulang ke rumah Fatimah, istrimu itu. Pulang mana Bu? Ke rumah Fatimah istrinya. Itu ada pecut, itu ambil. Ada apa? Ada cambuk, ambil. Bawa sini, serahkan dia. Bapak Ibu. Ya. Masalah Bapak Ibu. Ali sambil gerak-gerak maka kayak apa itu? Pulang nih untuk mangkol jengkel, ada orang. Tapi berangkat dia. Betul. Di rumah ada pecut, ada cambuk. Fatimah, iya sayang, apa? Lah iyalah suaminya. Mana pecut? Ini ada apa yang? Itu ada orang ini. Fatimah pun juga marah Bu. Ya toh? Lah putrinya ya. Masya Allah.
Siapa yang rela ayahnya dicambuk? Masya Allah. Karena Nabi yang nyuruh diambil, dibajukan. Masya Allah. Bapak Ibu, belum cukup. Belum cukup. Si laki-laki tadi Bapak Ibu, Masya Allah, ternyata, ya Rasulullah, saya akan tunaikan hak saya. Sebelum itu lepas bajumu. Wahala. Apa? Lepas bajumu. Nabi lepas bajunya, Masya Allah. Ternyata apa Ibu? Ya. Ternyata si laki-laki ini namanya Ukasah. Siapa? Ukasah. Ya. Teringat dulu Ibu, Nabi tanpa sengaja. Enggak sengaja Pak. Enggak sengaja. Mau mencet ontanya, set ke belakang, nyeblak gegeri Ukasah. Sengaja nggak sengaja? Nggak sengaja tuh. Nah, itu yang mau dituntut haknya. Ya Rasulullah, dulu engkau pernah memecut punggungku. Maka sekarang lepas itu bajumu. Ya, biar kosong-kosong. Sama-sama telanjang dada. Masya Allah. Dibuka itu baju Rasulullah, Masya Allah. Dan ternyata itu hanya sandiwaranya Ukasah. Apa Pak? Dilepas bajunya, beliau memeluk badan Rasulullah. Ukasah, kenapa kok sampai segininya? Iya, saya ingin melekatkan tubuhku, nempelkan kulitku dengan kulitnya Rasulullah. Bukan itu pelajaran itu. Pelajaran itu. Nabi ingin halal bihalal. Ingin apa? Membebaskan hak apapun siapapun dari orang lain. Itu Nabi Bapak. Siapa? Orang yang mulia, orang yang paling baik, orang yang nyaris gak punya salah. Segitunya. Dan kalau saya, kalau jenengan, malah pas luweh aku rasa salah kok kudu teko ya tak tahu ora teko ya rapo dan malah ngancam Bang. Ya toh? Ya Allah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu itu tadi kenapa sawalan? Kenapa halal? Ya halal. Iya Bapak, karena memang hak adami Pak. Hak adami ini Masya Allah. Hak Allah Bapak Ibu. Allah itu Raufur Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Itu Allah. Taubat, nangis-nangis selesai. Tapi hak Adam belum gugur sebelum orang itu memaafkan. Hak sama manusia, Bapak Ibu, belum gugur, belum halal sebelum dihalalkan oleh yang bersangkutan. Jelas? Napa? Apalagi kalau ada hak-hak namanya hak-hak mali, harta. Hak apa Pak? Harta. Ya. Ini mungkin mengingatkan sedikit. Masih ingat kisahnya orang yang bangkrut? Masih ingat ya? Kenapa bangkrut? Bapak Ibu. Mereka ahli ibadah. Ya puasa, ya sholat, ya sedekah, ya tadarus, ya haji, ya umroh. Betul nggak? Halo? Orang baik nggak? Baik, ahli ibadah. Sholatnya, puasanya, hajinya, semuanya Masya Allah. Berarti orang baik. Ahli ibadah. Orang baik kemana Pak temannya Pak? Kasur. Ngantri masuk sur, terhalang langkahnya, gara-gara apa? Gara-gara apa? Ada hak-hak orang lain yang belum ditunaikan. Jelas Pak? Orang baik ngantri ke surga, terhalang langkahnya, gara-gara apa Pak? Ada hak-haknya orang lain itu siapa?
jamaah pengajiannya, tetangganya, koleganya, mungkin karyawannya, pembantunya, siapa lagi? Anaknya, istrinya juga, suaminya juga, Pak istri toh. Betul nggak, Pak? Ada suami nggak? Nah, makanya. Bayangin, Pak. Bayangin. Apalagi hak-hak rakyatnya. Hak apa? Masya Allah. Orang baik, ahli ibadah, surga di depan mata, langkahnya terhalang gara-gara apa? Hak-hak sesama orang lain. Sampai akhirnya Bapak Ibu bangkrut. Kenapa? Pahala puasanya nggak nutup, pahala sholatnya belum nutup, pahala semuanya nggak nutup, akhirnya justru dosanya orang yang ditimpakan kepada dirinya. Akhirnya bukan surga, tapi justru itulah orang yang bangkrut. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita bangkrut nanti di sana. Ya, hari ini masih ada kesempatan. Alhamdulillah, karenanya halalun bi halalin. Dengan tulus ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam, Bapak Ibu, saya Mustafa Ismail, ya, teman panjenengan yang paling banyak salah. Diterima Pak Bu? Diterima. Yang harus kita selesaikan. Kapan? Ya sekarang ini. Memang nggak hanya nunggu lebaran Bapak Ibu, nggak hanya nunggu lebaran, kapan saja. Namanya manusia banyak salah Bu, gitu. Tapi jangan sampai lebih dari 3 hari. Lebih-lebih yang neng-nengan. Halo? Yang jodohan. Bu, iya Ustaz. Panjenengan kalau nggak ini kono bae, nampi kono kanten anu ora iso. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Ini bukan nyindir Bu, ya mengingatkan. Ya, ya. Jadi itulah kenapa kita syawalan. Moga-moga hari ini semuanya kita kembali fitrah. Kembali apa? Fitrah. Namanya Id, kembali fitrah suci. Baik dosa-dosa kita kepada Allah dan dosa kita sama orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, suami dan istrinya, istri dan suaminya, sama tetangganya, bahkan kita semua jamaah di sini Bapak Ibu, bismillah, halal bi halal. Moga-moga dengan ini Bapak Ibu, Allah meringankan langkah-langkah kita ke depan untuk beribadah pengajian. Alhamdulillah. Karena dosa itu memberatkan, Pak. Dosa itu memberatkan. Ya. Berat ibadah, ngaji kenapa? Karena ada dosa. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Demikian Bapak Ibu kajian kita sebagai pengawal, sebagai mukadimah, sebagai pemanasan. Insyaallah yang hari ini belum rawuh, moga-moga nanti ke depan kita istiqomah Bapak Ibu. Ya, diingatkan, diajak, pengajian kita sudah kita mulai.